sudi lebih mandokon. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Molo dokonon male nang bukit bete bertenaga. Molo na male ano petong awali. Jadi perjolo sahali kehononok luar biasa istimerimitahi amang idein na tua ono kelas rohaku sih. Jadi songon tu kedua Natal amang aritonang unang syukur roha nakin nidok nakin amang. Mudah-mudahan STM kita ke depan semakin maju. Tepuk tangan dulu untuk STM kita. Kita lanjut dengan Parjolo sahali maduk mulyade tu amang pendeta langsung oni itu kita berangkat jam 19 menuju Bingaran nih. Selamat Natal. Yang kami hormati amang pendeta, yang kami hormati amang ketua STM. Biarlah lewat STM lewat Natal kita ini, STM Rindim Tahi boleh menjadi pelayan bagi sesama masyarakat, terlebih di lingkungan kita masing-masing. Kita kiranya boleh membawa. Harap duduk tenang, ya. Jangan ada mengeluarkan suara karena pada saat ini acara ibadah itu harus betul-betul yang amin. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, kali langit dan bumi. Amin. Karena besar kasih setiamu di dalam hidup kami, semoga kekal sampai selama-lamanya di dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. berita penciptaan akan diperdengarkan Tuhan yang menciptakan seluruh alam dengan segala isinya. Dia jagalah, Dia yang punya kuasa atas alam dengan segala isinya. Allah melihat bahwa ciptaannya itu sungguh amat baik. Mari kita dengar berita penciptaan. Kita dengarkan liturgi anak-anak. Mulai deh. Yesus Maha Pengasih. Kasih Yesus tak terbatas. Jesus love is limited. In the beginning, God created the heavens and the earth. Amen. Yesus Maha Pengasih. Tuhan Yesus pasti senang sekali dengan hadiah yang kita beri itu. Jadi marilah kita persembahkan dengan hati gembira. Mereka memuntahkan kata-kata yang kurang ajar dan semua orang melakukan kejahatan itu dan menyogok. Amin. Kita dengarkan liturgi kedua dari anak-anak. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang memberikan kepadamu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda dan dia melahirkan dan akan mengandung seorang anak laki-laki dan ia menamakan Immanuel. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan ada permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh mengenai hikmah dan didikan. Lukas 2 ayat 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat-malaikat itu sejumlah besar bala tentara yang di surga yang memuji Allah, katanya. Efesus 5 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Lukas 2 ayat 14. Kemudian bagi Tuhan tempat tinggi dan nama sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mazmur 117 ayat 1 sampai 2.
Pujilah Tuhan ya segala bangsa, megahkanlah Dia ya segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Yesaya 35 ayat 3. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang berdosa. Yohanes 5 ayat 32. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya kepadaku adalah benar. Mazmur 35 ayat 5. Biarlah mereka seperti sekam di bawah angin, didorong malaikat Tuhan. Yohanes 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Manusia itu tidak puas dengan apa yang ada padanya. Adam dan Hawa tidak berhasil memelihara hubungannya dengan Allah. Hal itu membuat manusia itu jauh dari hadapan Allah. Bagaimanakah peristiwa itu bisa terjadi? Mari kita dengarkan liturgi yang kedua. Kejadian 3 ayat 1 sampai 2. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan." Kejadian 3 ayat 3 sampai 4. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, "Jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-sekali kamu tidak akan mati." Kejadian 3 ayat 5 sampai 6. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dan buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Amin. Kejadian 3 ayat 7 sampai 8. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka lanjang, lalu mereka menyelamatkan pohon ara dan membuat cawat ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan. Istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Amin. Kejadian 9 ayat 10. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Amin. Is a great opportunity. Living
donuan hutangion hatam siang akan narosoni alai dampu oloni odanati manahoni akan naro wadotai nahuhula hona saila Semua ingin memang sendiri tanpa memperdulikan sesamanya. Di mana-mana terjadi kekacauan, ketidakadilan, pemerkosaan, baik emosi, tidak kemurnian pergaulan, sehingga setiap jalan berubah menjadi jalan kehancuran dan kebinasaan. Bagaimanakah kita menerima keselamatan itu?
Mari kita dengarkan liturgi yang ketiga. Keluaran 23 ayat 20. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Mazmur 24 ayat 7 sampai 8. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan teranglah kamu hai pintu-pintu yang beradab-adab, supaya masuk raja kemuliaan. Siapakah itu raja kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dan penerangan. Mazmur 24 ayat 9 sampai 10. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk raja kemuliaan. Siapakah dia itu? Raja kemuliaan, Tuhan semesta alam. Dialah raja kemuliaan. Yesaya 1 ayat 25. Aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda, dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Yesaya 1 ayat 26 sampai 27. Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu, dan para penasihatmu seperti semula. Sesudah itu engkau akan disebutkan kota keadilan, kota yang setia. Sion akan kubebaskan dengan menghakimi penghakiman yang adil, dan orang-orang yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Amin. Tuhan.
yang lama supaya kita beroleh hidup yang kekal. Seorang bayi telah lahir di Bethlehem. Dia telah tinggal bersama-sama dengan kita sekarang. Dialah Raja Kemuliaan, Tuhan semesta alam, Raja Damai. Mari kita dengarkan liturgi yang keempat. Lukas 2 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di dunia. Inilah pendaftaran yang pertama yang diadakan sewaktu Kristus menjadi awal negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Lukas 2 ayat 4 sampai 5. Demikianlah juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Judea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Amin. Lukas 2 ayat 6 sampai 7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 2 ayat 8 sampai 9. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas 2 ayat 10 sampai 12. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lapin dan terbaring di dalam palungan. Lukas 2 ayat 13 sampai dengan 14. Lukas 2 ayat 13 sampai dengan 15. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Amin. Sepanjang hidup diberkati, bila bangun pagi hari siang berganti hari.
Yesus telah lahir, mari sambutlah Dia. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Yang kau minta bukanlah harta, hati yang sederhana lebih berharga. Yang ku percaya Engkau berserta, berikan damai sejahtera untuk selama-lamanya. Karena cinta Kau turun ke dunia, untuk buktikan kasih kepada manusia yang penuh dosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya, hari Natal pun telah tiba. Hanya
hari kelahiran-Mu Tuhan, yang untuk Engkau datang ke dunia ini untuk menebus dosa kami Bapa. Engkau rela lahir ke dunia serupa dengan kami Bapa untuk dapat Hatiku damai walau dalam lembah ketenangan. Bersama Dia hatiku damai walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghilangku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Langit, bumi dan sorga, penguasa segenap kehidupan kami, Allah yang perkasa yang kami sembah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kalau di malam hari ini kami anak-anak-Mu boleh merayakan ulang pesta kelahiran-Mu Tuhan Yesus. Biarlah semua yang kami lakukan ini menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau dengar-dengarkan firman, supaya ketika firman-Mu disampaikan, setiap jiwa beroleh sukacita. Berkati setiap pribadi Tuhan Yesus, berkati hamba yang menyampaikan firman Tuhan, bahkan berkati tempat ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Salam sejahtera buat saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya sangat bersyukur kalau malam hari ini diperkenankan untuk hadir di tempat ini mengikuti acara Natal. Dan biarlah kehadiran saya ini menyampaikan firman Tuhan membawa sukacita di hati kita. Saya juga bersyukur lewat perayaan Natal ini saya ketemu dengan keluarga saya yang selama ini kami tidak ketemu. Ternyata Bapak Panggabean adalah tunggane saya, satu opung dengan istri. Selama ini tidak ketemu, rupanya ketemu, dipertemukan Tuhan. Ya inang bau ya. Tuhan Yesus memberkati. Kalau sama Bapak Ketua kami sudah kenal, dari dulu pun sudah kenal. Bapak ini suka nyanyi, jadi sering datang ke Jalan Bayangkara karena dia penyanyi, jadi dia sering. Jadi sudah lama kenal kami. Dan terakhir sebelum Natal kami sama-sama di Sidikalam beserta Bapak Banjarnahor. Haleluya. Selamat Natal. Luar biasa acara Natal kita malam hari ini ya. Saya lihat semangat semua, anak-anak pun luar biasa. Tidak kalah semangat dengan Natal-Natal yang telah kami lalui. Biarpun di tempat yang kecil tapi luar biasa. Kemarin kami minggu mengadakan Natal seperti ini juga, walaupun besar tapi tidak kalah ini. Luar biasa saya lihat semangat bapak-bapak, ibu-ibu. Biarlah Tuhan memberkati. Amin. Memang Natal adalah salah satu hal, peristiwa yang sangat penting di dalam kehidupan dunia ini. Hal-hal yang luar biasa karena lewat Natal kita memperoleh pengharapan, yaitu keselamatan. Haleluya. Hari ini kami diberi satu tema oleh panitia, oleh Bapak Ketua kita, Bapak Ite, beserta saudara kami Bapak Banjarnahor. Bapak Marbun itu adalah murid saya, yaitu didikan saya sampai dia menjadi hamba Tuhan. Tapi dia tidak ada di sini karena berhubung karena opungnya meninggal dan besok mungkin acaranya, jadi dia di sana. Dan 2 hari yang lalu dia sampaikan, 2 hari yang lalu Pak dia sampaikan, Bapak ngadikan saya ini temanya. 2 hari dalam hatiku, sudah lama sebenarnya Pak, tapi saya lupa nyampaikannya. Ya puji Tuhan lah. Haleluya. Tema kita adalah jiwaku memuliakan Tuhan, yang terambil dari Lukas. Lukas berapa itu Pak? 1 ayat. Iya. Coba kita sama-sama membaca Lukas 1 ayat 46. Yang punya Alkitab dibuka, yang bawa handphone boleh. Tapi kalau bisa kami mohon
paket apanya dimatikan, mana tahu nanti apa waktu jalan firman Tuhan. Kita sama-sama membaca ayat 46, demikian firman Tuhan dengan perikop nyanyian pujian Maria. Ayo 1, 2, 3. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, Maria adalah seorang, kalau orang Ibrani mengatakan seorang alma atau perempuan muda. Kalau perjanjian baru mengatakan parkenos ataupun perawan. Dia adalah wanita yang luar biasa, anugerah yang dianugerahkan Allah Bapa untuk menjadi media kedatangan Tuhan Yesus. Dia adalah wanita yang sangat luar biasa, yang mendapat anugerah. Tapi sayangnya dia hidup di tengah-tengah masyarakat yang memiliki budaya patriarki atau budaya gender. Maksudnya budaya gender adalah bahwasanya wanita itu termasuk golongan kelas 2. Artinya wanita itu kurang diperhatikan, kurang diperhitungkan setiap pendapat ataupun apa yang menjadi idenya. Bahkan ketika berdosa, ketika bersalah, wanita itu mendapat hukuman yang lebih berat. Makanya ada doa anak-anak muda Yahudi. Dia katakan dalam doa, aku bersyukur aku dilahirkan menjadi orang Yahudi, dan aku bersyukur dilahirkan bukan seorang wanita. Artinya wanita itu kurang dipandang. Sebenarnya di daerah kita ini pun ada, di Indonesia ini ada salah satu suku, kami tidak usah sebutkan, wanita itu kelas 2. Saya pernah ke salah satu pulau tersebut. Ketika kami makan, sang ibu istri duduk di sana, gak ikut makan. Dia hanya melihat, ketika makanan, air ataupun yang kosong, dia berdiri menuangkan. Saya bilang, kenapa ibu nggak bisa makan, nggak ikut makan, nggak makan duluan? Setelah selesai mereka katakan, sama kami Pak, istri nggak boleh makan sama-sama tamu, nggak sopan. Betapa rendahnya wanita itu. Tapi kita harus percaya, Tuhan telah mati. Ketika Tuhan mati, bait suci tabir bait suci terbelah 2. Artinya tidak ada lagi pembatas. Imam, jemaat, wanita dan pria, semua sama di hadapan Tuhan. Tapi kenyataannya tidak, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Maria, seorang perawan, dia harus menanggung hal itu. Kami katakan tadi bahwasanya hukuman lebih berat pada wanita. Pernah dengar ketika Tuhan Yesus ketika dihadapkan orang Farisi, seorang yang kedapatan berzina kepada Tuhan Yesus? Pernah dengar? Yang dihadapkan hanya wanitanya saja, sementara prianya tidak. Artinya yang mendapat hukuman itu hanyalah wanita. Padahal hukum di Yahudi, di dalam Ulangan dikatakan, ketika seorang kedapatan melakukan perzinahan, dua-dua harus dihukum, dirajam dengan batu. Tahu dirajam dengan batu? Dilempar, bukan dengan batu besar. Kalau batu besar dilempar enak, sekali lempar mati, begitu kan? Dilempar dengan batu-batu kecil. Tidak boleh lewat dari jam 6. Kalau lewat jam 6 sudah lewat harinya. Artinya sampai mati dia dilempar pakai batu-batu kecil, menahankan sakitnya. Jadi kami katakan tadi, Maria adalah wanita yang bersyukur, yang luar biasa, yang diberkati. Benarkah demikian? Maria adalah seorang yang bertunangan, yang baru bertunangan. Umurnya kira-kira 15 sampai 17. Karena perempuan Yahudi kalau bertunangan antara 15 sampai 17.
Dan laki-lakinya mempersiapkan waktu 3 atau 6 bulan sampai 12 bulan untuk mempersiapkan pertunangan itu, perkawinannya. Jadi di usia yang muda belia itu, dia harus menerima yang tidak pernah dia bayangkan, bahwasanya dia mengandung. Dengan kata lain, ada yang lebih baik? Di tengah-tengah pertunangannya, dia hamil di luar nikah, begitu kan? Kan dia belum menikah, gitu kan? Ya. Apakah dia berbuat dosa? Apakah dia berbuat salah? Apakah dia berbuat zina? Tidak. Tapi apakah masyarakat tahu? Sama sekali tidak. Artinya dia menanggung semuanya itu. Karena apa? Karena dia tahu di ulangan tadi bahwasanya dia akan dihukum mati. Jadi kapan dia memuji? Apakah dia ketika menerima anugerah Tuhan, hai engkau Maria, engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak dan engkau akan menamai dia Yesus. Aku ini hambamu, jadilah kehendakmu. Apakah pada saat itu Maria memuji, menyanyikan pujian tersebut? Tidak. Bayangkan, mari kita bayangkan pada diri kita. Kalau kita seorang gadis, kalau kita seorang tua, bagaimanalah anak kita yang dalam usia belia tersebut, dalam keadaan, maaf sekali lagi, hamil tanpa pernikahan. Bisa bersuka cita? Saya rasa tidak. Dan Maria pun pada saat itu tidak bersuka cita, kalaupun dia katakan jadilah kehendakmu. Maria tidak bersuka cita. Pada saat dia terima itu, dia tidak bisa nyanyikan pujian bagi Tuhan. Di mana buktinya? Kita naik ke atas. Beberapa hari kemudian, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Lalu ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab pada saat salammu sampai di telingaku, anak yang dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya bahwa apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Kami katakan tadi Maria itu tidak bersuka cita. Walaupun kita baca di ayat 46 nyanyian Maria. Bagaimana mungkin dia bisa bersuka cita? Ada bayi di dalam kandungannya yang tidak pernah dia lakukan kesalahan dan dosa. Walaupun dia sadar itu, tapi masyarakat Yahudi tidak tahu itu. Dibuktikan bahwasanya dia pada saat itu tertekan. Dibuktikan pada saat itu dia galau, susah. Dia pergi ke rumah sanak saudaranya, yaitu Elisabet. Elisabet adalah salah satu keluarganya yang pada saat itu dikatakan mandul. Dua hal kepergian Maria ke sana. Yang pertama mengunjungi Elisabet yang dikatakan mandul, tapi mendapat mujizat dari Tuhan bahwasanya kandungannya dibukakan dan dia hamil pada saat itu berumur 6 bulan. Itulah yang pertama. Yang kedua, dia menghilangkan rasa gelisahnya, karena dia takut orang-orang akan tahu bahwasanya dia hamil sebelum nikah dan dia akan mendapat hukuman. Yang jelas dia pikirannya, saya pasti mati. Karena rasa takutnya dia pergi mengungsi ke rumahnya Elisabet, istri dari Imam Zakaria. 3 bulan lamanya loh dia di sana. Jadi di mana dia? Kapan dia menaikkan pujian bagi Tuhan? Saat dia datang
Ketika dia mengatakan salam, Maria mengatakan di ayat 43, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Ini bukan bahasa biasa, ini bukan perkataan biasa. Ketika dia mengatakan salam, hai Elizabeth, apa kata Elizabeth? Mendengar salammu, anak yang di dalam kandunganku itu melonjak. Siapa yang di kandungannya itu tadi? Anak si Elizabeth. Ada seorang nabi yang berkata, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis itu adalah saudara Yesus. Melonjak di dalam perut Maria. Dan apa kata Maria? Siapakah aku ini? Di ayat 43, dengarkan. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi. Ungkapan Maria yang menyatakan, siapakah aku sampai ibu Tuhanku mengunjungi aku. Pernyataan Elizabeth bahwasanya Maria itu mengandung bayi juru selamat Tuhan. Pernyataan itulah yang membuat Maria bangkit dari kesusahannya dan dia mampu memuji Tuhan di ayat 46. Artinya Elizabeth menjadi berkat bagi dia. Elizabeth mendukung dia supaya tidak susah, tidak terpikir. Sebenarnya Elizabeth bisa saja. Elizabeth itu adalah keturunan Harun. Elizabeth adalah keturunan Harun. Bahkan dia istri dari seorang imam yang mengetahui hukum orang Yahudi. Seharusnya dia mengatakan pada Zakaria, Pak Zakaria, kenapa sini Maria hamil di luar nikah loh, dia harus dihukum. Seharusnya Elizabeth mengatakan begitu kepada suaminya, kan? Karena suaminya seorang imam yang harus menegakkan hukum yang berlaku di Israel, di Yahudi. Tapi karena dia yang dikandung Maria adalah buah dari Roh Kudus dan yang dikandung Maria adalah Tuhan Yesus, dia tidak mengatakan siapakah aku ini, sehingga ibu dari Tuhanku datang mengunjungi aku. Pernyataan Maria itu membangkitkan jiwa, pernyataan Elizabeth itu membangkitkan jiwa Maria yang sedang down, yang sedang susah oleh karena bayi yang ada di dalam kandungannya, sehingga dia memuji Tuhan. Dia tidak pikirkan lagi apa yang harus dia jawab nanti pada Yusuf. Yang dia tahu bahwasanya dia harus memuliakan Tuhan. Yang dia tahu bahwa bayi yang dikandungnya itu adalah Tuhan yang menjadi juru selamat baginya. Dia tidak pikirkan lagi nanti Yusuf menceraikan aku. Tidak. Dia serahkan semuanya pada Tuhan. Artinya Maria boleh memuji Tuhan oleh karena dukungan dari Elizabeth. Bukan hanya slogan menjadi berkat bagi sesama. Yang ini bukan hanya slogan, harus ada perbuatan. Besok berangkat Pak, bawa sedikit ke sana. Nah, tuh baju di bilang. Kalau hanya saja, kalau cakap saja, saya bilang tadi ucapan, tapi tidak cukup. Sama seperti kata si Yakobus, beriman, tapi kalau nggak ada perbuatan nol. Iman tanpa perbuatan mati nol. Sama dengan itu, kasih kalau tanpa perbuatan nol. Kasih itu tidak hanya ucapan, tapi hanya sebuah, itu harus dibarengi dengan action. Kalau kasih aja, aku sayang sama kau, itu kasih anak muda itu sayang sama kau. Tengok yang cantik lagi, lupa dia itu. Tapi nggak semua ya. Tapi kasih itu harus dinyatakan. Bagaimana kita mengasihi istri kita, mengasihi anak-anak kita, lebih dari itu kita lihat kasih Tuhan dibuktikan bagi kita. Dia tidak hanya mengatakan aku mengasihi, dibekasinya anaknya yang satu, anak Tuhan. Iya kan? Siapa yang punya anak sini mau kasih? Kalau ada orang bilang, Pak minta anaknya satu, biar saya sekolahkan sampai tinggi, biar saya berikan warisan, mungkin dikasih Pak ya. Coba bilang, Pak boleh minta anaknya satu Pak, untuk apa?
untuk saya potong. Dikasih? Tidak dikasih. Tuhan dikasih. Dia tahu anaknya itu akan mati. Hanya untuk manusia. Memang Tuhan datang untuk mati. Jadi kalau ada agama yang lain mengatakan Tuhan kalian, juru selamat kalian, menyelamatkan dirinya saja, nggak bisa katanya. Memang iya, dia datang untuk mati. Kalau mau selamat gampang saja. Ngapain dia capek-capek datang? Kalau dia mau menyelamatkan manusia, gampang saja. Supaya jangan masuk neraka. Gampang saja, pintu neraka ditutup, dipindahkan ke Palestina. Bisa saja. Tapi dia memang mau datang untuk mati. Jadi kalau bilang Tuhan kalian juru selamat kalian, tapi menyelamatkan dirinya, ya. Memang dia datang bukan untuk diselamatkan. Dia mau menyelamatkan, itu saja. Mungkin saudara, ada beberapa saudara yang kurang, maksud kami kurang dalam mengingat firman. Saya sendiri kurang. Jawabannya nggak usah payah-payah. Memang Tuhan kami datang mau untuk mati, gitu saja. Kalau mau selamat gampang saja dia. Buktinya ketika di Taman Getsemani, ketika para prajurit datang menangkap dia, siapakah yang bernama Tuhan Yesus? Hanya satu kata dia kata, dua kata. Akulah dia, prajurit tercampak. Hanya itu yang dia dijawab. Akulah dia, prajurit yang menangkap dia tercampak. Kalau dia ucapkan 10 kata, kemana tercampak? Ke neraka tercampak itu semua. Jadi kalau dia datang mau selamat, bisa saja. Tapi memang Tuhan kita datang ke dunia ini memang untuk mati. Karena penebusan perlu pengorbanan. Karena yang ditebus adalah nyawa, yang dikorbankan harusnya nyawa. Kembali kami bersyukur berterima kasih padamu Bapa yang baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini kami bersyukur Tuhan oleh lawatanmu di dalam acara Natal kami, dari mulai awal hingga akhirnya Tuhan, penyertaan Tuhan kami rasakan. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan Yesus. Para panitia yang telah berlelah-lelah menyiapkan acara perayaan ulang kelahiran Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan ini semuanya menyenangkan hati Tuhan. Berkati seluruh anggota STM Marsirupan, sehingga pulang dari tempat ini Tuhan, mereka beroleh sukacita, baik di dalam suka maupun di dalam duka. Di dalam segala musim, biarlah anggota STM ini boleh memuliakan Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa biar Tuhan memberkati para pengurus STM, dari mulai ketua bahkan jajaran pengurus, biar Tuhan tetap memberkati, biar semakin hari semakin luar biasa, membawa STM ini semakin menjadi STM yang memberkati dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, berkati STM Rimnitahi ini Tuhan Yesus, semakin hari semakin luar biasa, jadi berkat dimanapun mereka berada. Bahkan berkati hambamu Bapak Panggabean yang telah menyediakan tempat beserta ibu beserta keluarga tempat ini. Biarlah apapun yang mereka berikan, apapun yang mereka sediakan, semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Bapak yang baik, ada banyak yang harus kami sampaikan. Mungkin mulut lidah bibir kami terbatas, tapi Engkau jauh lebih mengetahui Tuhan. Biarlah lawatan Tuhan terjadi di dalam kehidupan STM ini pribadi lepas pribadi. Bahkan lewat perayaan Natal ini, STM ini semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Demikian juga firman yang telah kami sampaikan, biarlah bertumbuh berbuah di dalam kehidupan seluruh anggota STM ini Tuhan Yesus. Bahkan setelah ini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mari Tuhan sertai kami, jaga lindungi, jauhkan dari masalah apapun Tuhan Yesus. Bahkan mungkin setelah ini ada acara yang akan kami lakukan lagi, biarlah tangan Tuhan tetap menyertai, membimbing kami, sehingga acara
yang akan kami lanjutkan boleh terlaksana dengan baik dan semuanya jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji termulia Tuhan Yesus hari ini kekal sampai selama-lamanya. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama ucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus dalam bahasa Batak. Alia manami gabir nantijan, sisi dunia maguarmu, sisi mahal jauhmu, sesau malon datang son benisjan. Ayam masalah ayam. Sama dosa nami, sama panisan nami. Dosa ni dosa Tuhan. Ahli ibon kunjungan. Paulua mahanusia panago. Ehon na punahara jaon. Kau hasohon. Rodi hasalatu salili na. Amin. Pulanglah dan terimalah anugerah dari sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus. Itulah yang menyertai memberkati kita dari saat ini sampai Dia datang kali yang kedua menjemput saudara dan saya. Maranatha. Amin. Mari kita ucapkan 3 kali amin. Amin. You